ingat ya. Oke, kalau kayak gini kayaknya Valentina menjadi pilihan yang cukup berat ya. Iya, Karena iya. nggak ada hero jarak jauh. Mhm. Valentina bisa kena tempel juga nantinya. Hero punya jarak jauh, bisa ada Novaria. Karena ini kan lumayan damage semua nih ya. Iya. Jungle-nya juga. Atau ya Vexan aja sekalian buat counter initiate. Atau kalau mau main lebih sustain lagi, tanggung daripada Valentina, Faramis sekalian. Jawaban pasti gitu ya. Sekalian kalau di dive-in bisa counter initiate lagi ya pakai Netherrealm-nya. Tapi ya last pick untuk RRQ Senna apa nih yang Coach Dom persiapkan untuk dibawakan juga oleh Rex Lona? Apakah mungkin Loi? Novaria. Novaria. Novaria hero jarak jauh sih yang diperlukan sekali ya. Karena kalau pakai hero-hero jarak dekat lagi agak sedikit ngilu. Tapi ya ini dia untuk masing-masing 5 hero yang sudah diamankan untuk berhadapan satu sama lain di game yang pertama. Oke, aku bisa bilang ngelihat kedua tim ini membawakan strategi yang bisa dibilang cukup berbeda ya. Satu benar-benar mainin banget efek crowd control-nya dan itu semua bakal memaksimalkan power dari Arlott-nya. Tapi dari RRQ Senna ya mereka harus coba untuk mungkin agak sedikit bertahan juga sambil nunggu power pick nanti dari Herald dan juga Novaria bisa ada di mungkin mid to late game sih. Yap, tapi kalau by draft menurut aku Ixon Esports ini kuat banget Benar. Punya kekuatan tersendiri ya, tinggal gimana caranya mereka mengimplementasikan apa yang sudah mereka bawa. Oke. Akankah mampu mencuri kemenangan dari RRQ Senna ataukah tetap nih sinergi yang diharapkan oleh RRQ Senna ini bisa membuat mereka dapetin poin. Wow, ini match pembukaan yang akan sangat panas pastinya, terutama untuk RRQ Senna nih ya. Kita bakal lihat apakah RRQ Senna akan bisa mendapatkan game pertama atau justru Ixon Esports dengan debut match mereka bisa mengungguli dari RRQ Senna. So, tanpa berlama-lama, here we go to the land of down. Let's go! Nah, Ricky Wars memang typically assassin banget anaknya, makanya gak kenapa-napa, hero-nya di trio banget di awal kan. Dan aku penasaran untuk build-nya seperti apa, karena kalau kita bicara tentang Lancelot nih, untuk sekarang kan apa yang meta ini lagi Lancelot hybrid, yang biasanya keselip brute force, ada Queen Swing-nya juga. Tapi kalau kita ngelihat adanya King Kong kemarin terakhir Pede di aja MSC, dia. tetap, dan kalau tarik lagi ke belakang, Hazel di saat semuanya tank jungler, dia Lancelot tetap damage. Oke. Nah itu kan karena kalkulasi damage-nya mungkin yang beda gitu ya. Oke. PD-nya pakai damage segini, dan talent prediction by GoPay. Wow, dua Sepakat. suara ya, sepakat ya. Karena 2-0 ya. kita masih berkenalan. Betul, kita masih Baik. ngelihat juga gimana Ixon akan bisa memaksimalkan game pertama mereka. Tapi jujur ini udah ada 5 crowd control, kayaknya kalau nggak brute force bakal cukup berbahaya sih. Pasti Itu. untuk Ricky Wars kan. Karena itu yang penting banget ya, efek resilience-nya dari brute force itu yang ya bikin Lancelot itu lebih enak dive in dan dive out. Jay Miner kehilangan cukup banyak HP, tapi ya lihat gimana dia berhasil menghindari juga Astral Spears dan based on item. Yap, masih nge-skip ya ternyata ke arah shoes-nya juga dari Farsanya Jeng Miner. Yap. Lebih memilih untuk langsung menuju ke arah Glowing One terlebih dahulu. Karena lumayan penting nih berhadapan dengan adanya Orpheus dan Hari, tapi top lane-nya rame banget. Ini ada Clevis yang udah join in juga untuk antisipasi ya. Pick off yang bisa dilakukan oleh RRQ Senna, mengingat ada 3 member atau bahkan sekarang 3 melawan 3 di area atas. Harus sudah mulai backup satu sama lain juga dan jangan terlalu overcommit di awal ya. Mengingat juga sekarang waktunya Turtle akan hadir. Yap, agak cukup lama sebenarnya. Tapi ya memang ini lumayan berdekatan dengan Turtle yang sudah spawn. Tetap seperti apa yang akan diperlihatkan. Karena secara data yang sudah kita lihat, Iya. head to head antara Fredin dan Lancelot, harusnya Fredin cukup unggul untuk memegang objektif. Ya, tapi sekarang ada inisiatif coba dilakukan, Fatal Execution cancel, terpaksa untuk mundur, Phantom Execution dikejar oleh Ricky Wars. Satu first ball diamankan oleh Ricky Wars, kehilangan Turtle nggak jadi masalah, karena satu pertukaran dari masing-masing tim. Meskipun Gohan masih menari-nari Infernal Pursuit-nya, tapi dirinya berhasil dapatkan double untuk seorang Iko. Wow, keuntungan besar untuk Ixon Esports. Mereka secure ke arah Turtle, mereka dapetin 2 poin kill. Walaupun RRQ Sana, mereka coba untuk trade point kill tersebut dengan Ricky Wars yang langsung ngejar ke arah Jeng Miner. Tapi ini nggak menjadi trade yang imbang juga. Lagi-lagi ya secara draft juga yang dibawakan sama Ixon Esports, mereka sangat punya keunggulan yang lebih banget untuk bisa mengontrol objektif netralnya, dan Turtle lah yang sudah terjawab juga. Setupnya bagus banget. Aku bisa bilang ya dari Ixon Esports 4 hero setupnya kuat banget di Turtle sih, terutama Turtle pertama ya. Karena lagi-lagi Novaria versus Farsha yang udah level 4 tuh kayaknya bisa dibilang ya power dari Farsha jauh lebih besar. Dan sekarang pergerakan dari RRQ Senna udah mulai sedikit demi sedikit diwaspadai nih oleh Ixon karena mereka semua memantau di area rivernya. Ya kayak dari RRQ Senna
early damage-nya cukup minim ya. Hmm, Jadi PR dari Ricky banyak banget nih. Karena dia doang nih kayaknya yang bisa punya damage early. betul. Tapi dia harus farming. Dia harus coba tadi untuk ngejar ke belakangnya juga. Masalahnya targetingnya cuma Jack Miner nih di awal nih. Yang lain kayaknya nggak terlalu mudah nih untuk bisa dieksekusi. Iya kayaknya ke mid late game juga agak susah gak sih? Bener, Apalagi bener, ke Klavis ya. Sementara dari banyaknya sisi power juga gitu yang bisa dimiliki sama Ixon Esport. Ya mereka convert dengan satu hal yang cukup baik. Keunggulan dari 300 aja sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari gap goldnya. RRQ Sena mereka coba untuk rotate ke arah top lane. Mencoba untuk bisa mematikan pergerakan dari Iko. Targetingnya bakal cukup sulit. Tapi lagi-lagi gap gold memang bisa dikejar oleh mereka. Karena jujur aku ngeliat Ricky Wars juga dia berhasil untuk escape tadi. Nggak terlalu sulit juga untuk melarikan diri dari banyaknya efek sisi yang dibawakan oleh Ixon Esports. Tapi lagi-lagi tempo permainan ini agak sedikit tone down mengingat Turtle kedua sudah hadir. Nah ini kayaknya RRQ Sena bakal tetap paksa kontes sih. 4 versus 3. Oke, dengan Gohan yang kembali terkena final slash. Asal Iko dikeluarkan, Fist Crack kombinasi dari RRQ Sena membuat Clavis tereksekusi. Nggak ada lagi jungler dari Ixon Esports, tapi mereka kehilangan cukup banyak resource. Masih coba bertahan dengan Dark Wave dan juga Infernal Pursuit. Justru backupan kembali dapatkan The Way of Dragon ke sisi yang salah mungkin. Membuat cukup terancam. Uzi dipaksa untuk flicker defensif dan Gohan still survive. Tapi mengeluarkan flicker di momentum akhir. Tapi Iko, what are you doing? Mencoba untuk dive in. Berusaha mendapatkan Gohan. Turtle didapatkan. Shield effect juga didapatkan. Membuat Gohan masih bisa bertahan. Tapi Spear of Destruction ZY. Why? What are you doing? Sendirian. Belum cukup damage yang bisa dia berikan. Wah ini kelihatan banget dari Ixon Esports mereka gak satu suara. Iya. Tadi udah ada teman-teman yang udah mulai setup di area dari turtle-nya. Tapi Jeng Minernya agak sedikit terlambat. Dan akhirnya keunggulan jumlah dari RRQ Sena. Mereka paksakan team fight-nya. Dan agak sedikit terlambat buat Jeng Miner. Wah, ini sih yang bakal jadi problem besar untuk Ixon Esports ya. Karena satu mistakes di turtle kedua udah langsung nge-swing banget goldnya. Jauh banget. Langsung 2.500 gold, sekarang udah leading 2.000 gold juga untuk RRQ Sena. Dan ini bakal cukup berbahaya ya. Karena masuk ke mid to late game, lagi-lagi scaling hero dari RRQ Sena udah ada di ya mid powernya lah bisa dibilang. Dan mereka akan jauh lebih nyaman lagi pasti untuk initiate seperti sekarang. Shane masuk dengan conceal, belum terlihat ZYY yang bisa ditangkap. Ya agak overextend juga sebenarnya. Jeng Miner ini menjadi sebuah celah yang besar banget buat Ixon Esports. Itu yang bisa dieksploit sama RRQ Sena, dikejar. Ada fun fact nih by GoPay. Sebelum memperkuat RRQ Sena, Ricky Wars pernah menjadi jungler di musim lalu bersama Bigetron Academy. Ini ya, sekarang sudah berbaju oranye ya. Yang sempat Berarti merah ya. kalau misalkan masih ada BG di RRQ, berarti mereka sama-sama di Griffin ya? Dari Griffin juga. Iya. Betul. Oke, Tapi buat Ixon juga sebenarnya ya, kalau dikatakan early-nya memang kuat, di late game-nya agak sedikit sulit sih. Mereka punya damage, oke, Jeng Miner lah punya burst damage yang besar. Tapi positioning dia sangat-sangat bisa ke-expose nantinya dengan adanya Astral Echo, ditambah juga dengan adanya Ricky Wars yang bisa tabrak belakang. Dan damage dari ZYY mungkin yang bisa diharapkan, tapi dia single target yang sebenarnya ya, dia punya piercing strike ya. Betul. Cuman tetap secara nggak langsung kan dia single target aja gitu pastinya. Dan damage per second gitu. Tapi aku bisa bilang dari Ixon juga mereka punya high ground yang powerful ya. Ya. Karena lagi-lagi Parcher juga Moskov. Kena Phantom Execution, Flicker dikeluarkan, coba untuk menghindar dan gak berhasil ternyata. Mega kill untuk Ricky Wars. Bahkan sekarang coba untuk mendapatkan target keduanya. Sangat menyakitkan, Fist Crack combo dengan Flicker. Mencoba untuk escape Uzi menjauh, justru malah Shane yang tereksekusi dan untungnya Astral Spears masih miss ke arah Uzi. Yes, dan gak ada follow up ya tadi atas Fist Crack yang dibuka juga. Sehingga akhirnya Shane yang harus hilang, tapi di tengahnya bakal didorong oleh Chico. Damage begitu menyakitkan. Lihat gimana Chico memainkan Chrono Dash dengan sangat-sangat indah. Membuat sekarang dorongan ke arah mid lane turret seperti bisa nih untuk coba dikasih tekanan lagi oleh RRQ Sena. Yap, teror lagi ya dari Astral Rico. Wop. Mencoba untuk masuk dengan The Way of Dragon ke sisi yang salah. Spirit of Destruction dibuka, ZYY join in. Unstoppable untuk Ricky Ward, double kill bakal didapatkan. Bahkan menuju ke 3 member yang hilang, Clavis pun down. Triple kill untuk Ricky Ward, menyisakan Uzi seorang diri. Oke, tidak mau terlalu greedy dari RRQ Sena. Ricky Wars cukup dengan triple kill-nya saja. Mendorong lagi menuju ke arah tengah dan fokus untuk mendapatkan objektif berikutnya menuju ke arah turtle. Dan keadaan sekarang sudah berembus ke arah RRQ Sena.
keunggulan lagi-lagi loh. Dari 2000 tadi di turtle kedua, sekarang udah nge-swing lagi ke arah 5.400 bahkan. Iya, ini bahkan jauh lebih menguntungkan dibandingkan trade di turtle kedua tadi gitu. Sangat ya, ini berawal dari Final Slash yang miss ya. Iya. The Way of the Dragon yang tidak juga Di bisa follow up. mendapatkan siapapun. Karena follow up-nya minim. Follow up-nya memang ada Jeng Miner, tapi masalah Jeng Miner juga dia harus memperhatikan positioning dia. Iya. Yang dikejar-kejar terus nih sama Ricky Wars. Seperti apa yang Radit bilang, ini target dari Ricky ya Jeng Miner dan ya walaupun memang targetingnya sejauh ini satu doang, Iya. tapi gak ada Jeng Miner tuh ngebuat dari teamfight Ixon patah banget. Ya setuju sih. Tapi maksudnya sekarang dengan 7.000 gold lead untuk RRQ Senna sepertinya nggak akan mudah untuk Ixon Esports mempertahankan inner turret top lane mereka. Mencoba untuk bertahan memang, tapi berhasil tetap dihancurkan Astral Spears yang terus-menerus menjadi teror untuk ZYY. Lihat gimana damage-nya sekarang udah ngebuat 1 bar HP lebih, langsung menghilang. Dan juga kayak setelah mungkin template dari movement untuk Turtle 1 yang udah didapetin sama Ixon, next-nya nih nggak kelihatan. Nah. Mau kemana? Oke, kembali dengan Conceal. Mencoba untuk initiate kah? Inner turret mid lane yang menjadi taruhannya. Apakah mereka akan coba untuk tetap memaksakan pressure yang tinggi dan players gold by Infinix nih? Widih, ini 8.000 ya Ricky ya. Wow. Sementara dari teman-teman Ixon aja yang paling tinggi ya masih ZYY di 5.400 dan balik lagi. Apakah ZYY dengan DPS-nya bisa delivering damage dengan optimal sementara dianya kena burst juga? Bener. Itu loh. Nggak semudah itu juga ya untuk nyari positioningnya ya. Meskipun di cover juga sama beberapa hero crowd control dari Ixon Esports, tapi ya lagi-lagi damage dari Ricky Wars dengan gold yang sudah sangat tinggi, apalagi 7 poin kill yang dia kantongi. Ini nggak bakal mudah pasti untuk hero lini belakang bertahan dari minimal Town Rose-nya Ricky Wars lah. Iya sakit banget ya, apalagi kalau udah kena tengah-tengah segitiganya itu ya. Wah, hilang sih itu langsung kayaknya. Dan turret dari RRQ sana belum ada yang hancur sama sekali. Trinity attack speed dari ZYY juga masih belum dimiliki. Oke. Dan memang sangat-sangat minim damage karena Jeng Miner juga glowing one-nya baru selesai. Ingin menuju ke arah item berikutnya tapi itu masih belum selesai juga. Jadi ya udah ketinggalan lumayan jauh sih. Wah, ini bakal cukup merepotkan untuk Ixon Esports bisa kontes di Lord yang pertama ya. Mengingat kali ini udah mulai di setup juga. Dimana sepertinya ada inisiasi yang coba dilakukan oleh RRQ Senna. Mereka membagi fokusnya Uzi, terdeteksi, Astral Spears. Yang masih gagal memang Ricky Wars mencoba untuk sedikit demi sedikit nih. Sneaky picky juga ke arah bagian jungle bawah dari Ixon Esports. Dan kayaknya ini bakal cukup beresiko kalau mau coba di kontes sih. Ini lane jauh nggak dikasih sama sekali loh. Ternyata yang ditugasin buat ngeganggu ZYY-nya itu ada Rex Lona. Iya. Oke, Spear of Destruction tadi coba untuk dibuka juga mengintip ke area dari Lord-nya atau mungkin ada percobaan untuk stealing tapi masih belum berhasil. Kali ini Ixon Esports mereka harus bisa mundur dulu untuk bisa men-set up defense nantinya dengan adanya Lord yang akan juga dikawal sama RRQ Senna. Wah, tapi aku suka banget sih ngelihat tadi Rex Lona ya, Novaria yang bisa jadi opsi lain juga. Ganggu ya, ternyata. ganggu. Karena dia kan sebenarnya secara movement juga lumayan cepat kan. Betul. Dia punya Astral Recall kan. Dan dia nggak bisa di-read sama Moskov gitu. Bener. Kecuali pakai SOD-nya ya, dan itu pun kalau connect. Karena objektifnya si Novarianya Rex Lona ini tadi buat bukan cari point kill ke Moskov ya. Bener. Gangguin aja biar dia overthinking nggak bisa leluasa split push. Iya sih, di gelar karpet juga kan udah langsung PR kan buat Moskov ya kan. Tapi kali ini, yap, dengan Lord yang masih sedikit tertahan nih, masih coba untuk menghilangkan dulu Holy Defense dari Ixon Esports. Sepertinya bisa nih untuk memaksakan ya untuk mendapatkan satu best turret minimal karena di bagian atas sudah nggak ada Holy Defense ini ya. Iya, Holy Defense sebenarnya juga bentar lagi bakal drop ya di 15 detik lagi. Yap. Sisa tengah doang kebetulan. Wah, pasti sama Lordnya. Iya, slow push di area bottom lane ngebuat nantinya 3 base turret yang terekspos dari Ixon Esports ini bisa didobrak sama RRQ. Astral Eco, lagi-lagi targeting dari ZYY, Battle Strike dibuka dan langsung mendapatkan ZYY serta Jeng Miner yang tereksekusi. Mencoba dia cangkat dengan Wave Dragon tapi sepertinya kurang follow up damage yang dibutuhkan dan Uzi pun down. Misalnya kami sore ini dan terwipe out sudah Ixon Esports dihancurkan oleh RRQ Senna di menit ke-12. Dan triple kill menutup game yang pertama di tangan Chico dan RRQ Senna. Secure point di game yang pertama. Sang raja dari segala raja yang kembali memukau di debut match mereka game pertama yang dikantongi dengan sangat sempurna dan mereka berhasil loh